Melisa Andaresta dengan nomor NIM 1525100009. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan membahas beberapa soal yang diberikan dosen pengampu saya dalam mata kuliah akuntansi. Sebelum itu, kita di sini akan langsung menjelaskan apa sih akuntansi itu dan juga siklus akuntansi secara lengkap. Akuntansi adalah proses pengumpulan, pencatatan, analisis, serta pelaporan transaksi keuangan dalam suatu entitas untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Akuntansi juga mencatat, mengklarifikasikan, meringkas, dan menyajikan data keuangan agar pihak terkait dapat memahami kondisi keuangan suatu organisasi atau perusahaan secara terstruktur dan akurat. Nah, selanjutnya apa sih siklus akuntansi itu? Di sini siklus akuntansi merupakan rangkaian tahapan akuntansi dari awal terjadi transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara berulang setiap periode. Siklus akuntansi ini meliputi identifikasi transaksi, analisis transaksi, pencatatan di jurnal, pemindahan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, hingga penutupan buku. Siklus ini juga membantu organisasi dalam mencatat dan melaporkan aktivitas keuangan secara sistematis sehingga laporan keuangan yang disusun dapat mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Baik, untuk selanjutnya di sini tertera pada tanggal 1 Januari 2014, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Adapun transaksi bulan Januari 2014, perusahaan Andi Reparasi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tanggal 2 Januari 2015. Perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Pada tanggal 3 Januari 2015, membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Pada tanggal 5 Januari 2015, membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta, di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Tanggal 6 Januari 2015, memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Pada tanggal 7 Januari 2015, menerima jasa reparasi dan pelanggan sebesar 7 juta secara tunai. 9 Januari 2015, membayar tagihan listrik sebesar 500.000. 12 Januari 2015, membayar tagihan telepon sebesar 700.000. 17 Januari menerima jasa reparasi sebesar 8 juta, akan tetapi proses pembayaran ditangguhkan. 20 Januari 2015, meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Pada tanggal 22 Januari 2015, perusahaan melunasi transaksi per tanggal 3 Januari 2015. 25 Januari 2015, Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. 28 Januari 2015, membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit.
Dan yang terakhir, 30 Januari 2015 membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, di sini kita disuruh membuat jurnal umum perusahaan Andi reparasi dalam bentuk T. Nah, eh, sebelum kita sebelum kita eh, masuk ke tanggal 2 ini, kita harus balik lagi ke yang tanggal 1. Karena Tuan Andi menginvestasikan lagi uang dia sebesar 20 juta. Itu masuknya ke kas ya. Dan di sini kita berperan memposisikan diri sebagai sebuah perusahaan yang akan kita catat pemasukan dan pengeluarannya, bukan untuk sebagai pemilik. Nah, eh, dan jika Tuan Andi menginvestasikan uang yang sebesar 20 juta tersebut, berarti dia memberikannya kepada kita tuh di sini sebagai perusahaan. Dan jika ada penambahan pun atau pemasukan modal itu karena Tuan Andi ya tadi berinvest ke modal. Nah, modal itu jika bertambah akan menjadi kredit. Setelah itu kita akan membuat jurnal umumnya. Di sini diperintahkan untuk membuat jurnal kan ya eh, dalam bentuk T, maka kita akan membuatnya dalam bentuk T sesuai perintah. Nah, jika sudah dibuat dalam bentuk T, lalu di sebelah kiri debit dan kanan adalah kredit. Maka kita masukkan di sini tanggal 1 bulan 1 2015 uang 20 juta dari Tuan Andi atau modal dan diletakkan di kredit. Dan di sini kita letakkan kasnya di debit ya. Lanjut, tanggal 2 Januari perusahaan membayar eh, pada 2 Januari perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu selama 2 tahun. Di sini kita eh, masukkan ke dalam beban sewa ruko atau nama akunnya itu sewa ruko. Jadi penambahan itu kan ruko dan yang bertambah juga asetnya menjadi debit. Dan jangan lupa juga cantumkan jumlahnya yang 10 juta itu. Terus di sini membeli peralatan kan berarti membeli masuknya kas kita tuh berkurang akan tapi di sini juga tercantum sebagai kredit yang berarti kita berhutang sedangkan eh, itu debit kredit itu hutang. Jadi kita letakkan yang tanggal 2 itu di debit sebesar 10 juta dan di kreditnya sebesar 10 juta juga karena itu merupakan hutang usaha. Pokoknya kita harus tahu dulu pencatatan agar kita bisa menyelesaikan soal seperti inilah, teman-teman. Nah, lanjut. Eh, Terus membeli peralatan berarti kita memiliki pemasukan karena yang masuk itu perlengkapan sebesar 5 juta di tanggal 5 dan kita membayar 2 juta. Jadi kas kita berkurang sebesar 2 juta. Nah, kita selanjutnya akan berhutang ke perusahaan. Lanjut di tanggal 6 Januari 2015 memberikan peralatan reparasi sebesar 5 juta di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Eh, jadi eh, kas kita tuh berkurang sebesar 2 juta. Nah, kita selanjutnya akan berhutang gitu loh ke perusahaan. Pada tanggal 6
memberikan sorry, yang tadi memberikan tanggal 6 tuh memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta, tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Hmm. Nah, kita berposisi sebagai perusahaan yang memberikan jasa respirasi. Jika tidak menjual respirasi, maka kita yang akan menjual jasa kita ke customer. Customer. Bentar. Hmm, berarti kita akan memberikan piutang kepada mereka dan kita akan mendapatkan pemasukan. Dan pendapatan itu akan masuk ke kredit dan yang akan masuk ke debit adalah piutang. Lalu kita masukkan pendapatan yang 10 juta. Yang 10 juta itu jangan sampai lupa ya teman-teman. Di sini ada per tanggal 7 Januari 2015 memberikan jasa respirasi kepada pelanggan secara tunai. Nah, di sini akan masuk ke kas yang berjumlah 7 juta tersebut. Dan pendapatan juga ada 7 juta. Selanjutnya, tanggal 9 Januari. Di sini bisa disebutkan sebagai debit, sebagai, maaf, beban listrik. Ya, di sini kita kan disebut beban listrik, jadi ini mengeluarkan uang kita. Berarti eh, kas kita yang berkurang. Lalu ada di tanggal 12 Januari. Ini juga sama beban telepon. Beban telepon. Nah, tulis lagi seperti itu. Kas kita ada di kredit dan beban kita di debit. Lanjut pada tanggal 12 Januari, di sini customer ingin berhutang sama kita. Tapi kita udah ngasih nih jasa kita sebesar 8 juta. Nah, berarti yang masuk ke kredit adalah pendapatan karena kita udah ngasih jasa kita ya otomatis kita yang akan mendapatkan gaji dong atau pendapatan tersebut. Nah, jadi piutangnya yang masuk ke debit itulah pokoknya pendapatan yang akan masuk ke debit. Maaf, piutang guys. Lanjut pada tanggal 17 Januari. Di sini tercatat meminjam uang. Kita di sini akan mendapatkan uang dan akan masuk ke debit dan yang akan masuk ke debit adalah hutang usaha. Karena meminjam uang ke bank, lanjut eh oh iya, karena meminjam uang ke bank, jadinya masuknya ke debit atau hutang usaha. Tuh. Lanjut pada tanggal 20 di sini uang tersebut akan masuk ke kas. Andai kasnya bertambah adalah hutang bank dan berarti yang masuk ke kredit kita adalah hutang bank. Lanjut pada tanggal 22 sama seperti penyelesaian tanggal 10 tadi guys. Karena sama-sama yang sama-sama uang kita berkurang. Pokoknya contohnya tuh penyelesaiannya kayak tadi yang di tanggal 10. Terus lanjut ke tanggal 25 Januari. Tadi sempat dibilang Prime karena Tuan Andi pemilik. Jadi jika Tuan Andi mengambil ya uang itu juga harus dicatat. Dan itu prime-nya di debit karena kasnya berkurang dan akan menjadi kredit. Eh, Lanjut pada tanggal 28 Januari membeli peralatan bengkel. Di sini kita yang berhutang ke perusahaan orang lain. Nah, yang di debit adalah peralatan, sedangkan di kredit adalah hutang usaha. Dan yang terakhir, 30 Januari di sini bayar di sini bayar. Bayar di sini tuh
udah termasuk membayar lain-lainnya. Di sini kita yang menggajikan berarti berkurang dan masuknya ke kredit sebesar 5 juta. Nah, jadi mungkin dari penyelesaian materi akuntansi tersebut masih banyak kurangnya ya teman-teman karena saya juga masih belajar dalam program studi akuntansi ini. Eh, Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.